Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabat kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada informasi lagi, dan ini informasi yang sangat menyenangkan, ya, informasi yang sangat membanggakan. Dan ini informasi tentang ormas tertua, ormas Islam tertua di Indonesia, ya. Kami malah seneng mendengar informasi-informasi tentang ormas yang satu ini, Ormas Muhammadiyah, daripada ormas yang itu, ya, yang katanya ormas yang paling gede, ya, yang isinya banyak walinya, yang isinya semuanya ulamanya bersanad, ya, ilmunya bersanad semuanya, yang ajarannya 100% sunnah Rasul, ya, yang katanya urusan agama harus dipegang oleh ormasnya, kalau nggak dipegang oleh ormasnya salah semua, ya. Kami malah lebih senang mendengar informasi-informasi tentang Ormas Muhammadiyah. Apalagi yang satu ini sangat luar biasa, ya. Kita simak videonya langsung. Bayangkan sebuah kekuatan besar yang bergerak dalam senyap tepat di tengah hiruk-pikuk. Krisis pangan dan jeritan petani saat harga beras melambung tinggi. Di saat distribusi pangan nasional seringkali menemui jalan buntu dan rakyat mulai kehilangan arah. Sebuah gerakan mandiri lahir bukan dari tangan pemerintah maupun korporasi raksasa, melainkan dari rahim organisasi Islam tertua di Indonesia, Muhammadiyah. Inilah Bulogmu, sebuah inisiatif yang mungkin terdengar sederhana bagi telinga awam. Namun sebenarnya menyimpan potensi ledakan luar biasa sebagai embrio kekuatan ekonomi umat yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Kita akan membongkar apakah ini hanya sekadar bisnis sembako musiman atau justru awal dari sebuah negara ekonomi yang akan mengubah peta persaingan logistik di tanah air. Apa itu Bulogmu? Bulogmu adalah unit usaha distribusi pangan profesional yang dikelola langsung di bawah jaringan luas organisasi Muhammadiyah. Penting dicatat bahwa institusi ini bukan bagian dari Bulog milik pemerintah, melainkan entitas mandiri yang lahir dari semangat kedaulatan. Ia beroperasi sebagai jantung distribusi di bawah ekosistem Suara Muhammadiyah untuk memastikan kebutuhan pokok warga terpenuhi tanpa ketergantungan pihak luar. Fokus operasional Bulogmu sangat spesifik, yakni pengelolaan sembako dan penguatan jalur distribusi melalui jaringan komunitas yang sudah mapan. Dengan menyasar kebutuhan dasar, mereka masuk ke sektor sensitif bagi ketahanan rumah tangga dan menjadikannya instrumen dakwah ekonomi nyata. Keberadaannya bukan sekadar mengejar laba, melainkan mengonsolidasikan daya beli warga agar tidak terfragmentasi oleh pasar kapitalis yang tidak berpihak. Hal ini menjadikan Bulogmu sebagai model bisnis unik di Indonesia. Tempat kekuatan ideologis bertemu dengan manajemen logistik modern. Mereka tidak perlu membangun pasar dari nol karena basis massa loyal sudah tersedia dan siap mendukung gerakan ini sebagai identitas. Inilah yang membuat Bulogmu menjadi ancaman serius bagi dominasi distributor besar yang selama ini mendikte harga pasar tanpa kompetisi. Lahir dari krisis. Sejarah mencatat bahwa Bulogmu muncul bukan dari rencana mewah, melainkan lahir dari tekanan hebat selama masa krisis pandemi. Ketika COVID-19 menghantam dunia, jalur distribusi pangan terganggu parah sehingga menyebabkan kelangkaan dan ketidakstabilan harga di berbagai daerah. Muhammadiyah menyadari bahwa ceramah saja tidak cukup untuk menyelamatkan perut masyarakat jika sistem distribusinya masih rapuh dan tergantung luar. Di titik itulah, kesadaran kolektif untuk bergerak secara konkret mulai muncul dengan kekuatan penuh dari seluruh elemen organisasi. Tanpa menunggu birokrasi pemerintah yang lamban, mereka merintis sistem logistik dari nol dengan sumber daya seadanya yang mereka miliki. Masa awal pertumbuhan ini penuh tantangan, di mana sistem dibangun sambil jalan di tengah ketidakpastian ekonomi yang melanda masyarakat. Pelajaran dari kelahiran Bulogmu adalah krisis selalu menyisakan peluang bagi mereka yang berani mengambil risiko untuk melakukan perubahan. Muhammadiyah berhasil mengubah ancaman kelaparan menjadi momentum untuk membangun fondasi bisnis yang berjangka panjang dan berkelanjutan bagi umat. Kini, apa yang dulunya respon darurat terhadap pandemi telah bermutasi menjadi kekuatan ekonomi yang mulai diperhitungkan secara nasional. Cara kerja, sederhana tapi mematikan. Konsep kerja Bulogmu diringkas dalam satu kalimat, dari umat, oleh umat, dan untuk umat sebagai motor penggerak ekonomi. Alur bisnisnya dimulai dengan mengambil hasil panen langsung dari petani lokal, sehingga memangkas rantai tengkulak yang sering merugikan. Dengan membeli langsung dari sumbernya,
Bulogmu mengamankan pasokan sekaligus memberikan harga yang lebih adil bagi para petani kecil. Produk pangan tersebut didistribusikan melalui jalur eksklusif jaringan Muhammadiyah yang telah tersebar luas hingga ke pelosok daerah. Karena tidak menyewa jalur distribusi pihak ketiga, biaya operasional dapat ditekan minimal agar harga jual ke masyarakat tetap stabil. Inilah yang membuat produk Bulogmu kompetitif di pasar meski tanpa subsidi. Karena efisiensi lahir dari pendeknya rantai pasok. Jika ekosistem ini terintegrasi sempurna, Bulogmu bukan lagi usaha kecil, melainkan mesin ekonomi yang sangat masif dan sulit dikalahkan. Mereka memiliki pasar tetap yang tidak dimiliki perusahaan retail manapun, betapapun besarnya modal finansial yang perusahaan itu miliki. Inilah yang disebut ekosistem ekonomi tertutup, di mana loyalitas komunitas menjadi aset jauh lebih berharga daripada sekadar modal. Ini bukan bisnis biasa. Banyak orang salah memahami Bulogmu dan menganggapnya hanya toko kelontong besar yang sekadar jualan beras untuk mencari keuntungan semata. Padahal, ini adalah eksperimen besar dalam sejarah ekonomi modern Indonesia mengenai konsep bisnis berjamaah yang melibatkan partisipasi aktif. Perbedaan mendasarnya terletak pada filosofi distribusi kekayaan, di mana tujuan utamanya adalah memperkuat struktur ekonomi kolektif secara menyeluruh. Dalam kapitalisme konvensional, keuntungan akan selalu mengalir ke atas menuju para pemegang saham atau pemilik perusahaan yang tunggal. Namun di Bulogmu, keuntungan diputar kembali untuk menghidupi gerakan sosial, membiayai dakwah, dan menjaga kestabilan ekonomi akar rumput. Yang bergerak adalah komunitas secara keseluruhan. Dan yang menikmati hasilnya adalah seluruh jamaah yang terlibat dalam rantai pasok. Jika eksperimen ini sukses, Bulogmu bisa menjadi model bagi gerakan sosial dunia untuk berdaulat secara finansial tanpa ketergantungan luar. Ini adalah pergeseran paradigma dari tangan di bawah yang meminta, menjadi tangan di atas yang menciptakan lapangan kerja baru. Ini bukan sekadar bisnis sembako. Ini adalah perlawanan kultural terhadap sistem ekonomi yang selama ini sering mengeksploitasi rakyat. Bulog versus Bulogmu. Mari bandingkan secara jujur antara Bulog negara dengan Bulogmu komunitas untuk melihat posisi keduanya dalam peta ketahanan pangan nasional. Bulog pemerintah adalah raksasa dengan skala nasional, regulasi kuat, serta dukungan pendanaan besar yang berasal langsung dari APBN negara. Namun, sebagai lembaga negara, Bulog sering terjebak birokrasi kaku, keputusan lamban, dan kerentanan terhadap tekanan politik praktis. Di sisi lain, Bulogmu beroperasi pada skala komunitas namun memiliki fleksibilitas luar biasa dalam menghadapi dinamika pasar yang cepat. Tanpa rantai birokrasi panjang, mereka bisa cepat menyesuaikan harga atau memindahkan pasokan ke titik yang paling membutuhkan secara instan. Jika Bulogmu terus berkembang, Indonesia akan memiliki dua sistem pangan yang berjalan berdampingan, sistem negara dan sistem milik umat. Hal ini akan menjadi perubahan besar karena tercipta keseimbangan pasar yang lebih sehat bagi masyarakat sebagai konsumen akhir. Potensi dan ancaman. Meskipun menjanjikan, kita tidak boleh menutup mata terhadap tantangan besar yang mengintai keberlangsungan Bulogmu di masa depan yang kompetitif. Masalah skala adalah ujian pertama. Mampukah sistem komunitas ini berkembang menyaingi efisiensi nasional tanpa kehilangan jati diri aslinya? Tantangan kedua adalah konsistensi para anggota dalam jangka panjang, terutama terkait loyalitas mereka sebagai konsumen tetap di toko sendiri. Di dunia bisnis, sentimen ideologis sering kalah dengan selisih harga tipis di toko tetangga yang menawarkan promosi lebih menggiurkan. Profesionalisme manajemen adalah kunci terakhir yang menentukan apakah gerakan ini akan abadi atau sekadar henggang getahi ayam bagi organisasi. Niat baik saja tidak cukup memenangkan persaingan bisnis jika tidak dibarengi efisiensi, transparansi, dan manajemen modern yang akuntabel. Akhirnya, Bulogmu bukan sekadar proyek bisnis, melainkan pertanyaan besar tentang sejauh mana komunitas mampu membangun kedaulatannya secara mandiri. Jika selama ini umat dianggap hanya kuat di dakwah namun lemah di ekonomi, Bulogmu adalah jawaban berani mematahkan stigma tersebut. Apakah ini solusi nyata atau sekadar idealisme yang sulit bertahan? Tulis pendapat Anda di komentar dan subscribe untuk bongkar makna lainnya. Masya Allah, luar biasa. Terobosan Ormas Muhammadiyah. Ya, di tengah ormas yang itu sedang sibuk membuat dapur MBG, di mana dapur MBG ini benar-benar menjadi polemik yang besar. Bahkan banyak sekali pihak-pihak yang menyatakan bahwa MBG itu ya mudorotnya yang besar, manfaatnya ya sangat
kecil ya. Justru itu menjadi ladang cuan, ladang cuan bagi orang-orang yang ya memiliki kepentingan yang jelas ya. Ya, tapi itu kebijakan pemerintah ya, kita cukup tahu saja ya, tapi ya seharusnya ormas Islam itu ya menghindari hal-hal yang seperti itu. Ini enggak ya. Di tengah Muhammadiyah yang berusaha sekuat mungkin untuk memenuhi kebutuhan pangan, mensejahterakan petani. Ini ormas yang lain malah sibuk bikin dapur MBG, sibuk gontok-gontokan, sibuk bela koruptor. Parah, parah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Muhammadiyah ini percontohan untuk ormas-ormas yang lain ya, dan semoga ormas yang itu ya segera berubah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.